Cynthia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya, Muhammad Fahmi Nurbadillah. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya yang hari kemarin sudah mengikuti, sudah tahu saya dan bisa melanjutkan materi yang dari untuk hari ini gitu. Oke, saya izin share screen dulu. Oke, udah ada ya ininya, share screen-nya. Oke, untuk materi hari ini kita coba breakdown apa itu machine learning, pengertiannya apa, dan hubungannya apa dengan computer vision. Dan nanti juga ada case study yang sebelumnya saya minta Pak gambar daun kering dan daun segar gitu. Boleh foto ataupun dari download gitu. Nah ini request saya untuk dari hari kemarin. Oke, langsung aja kita mulai ya, machine learning. Jadi pertama, machine learning itu apa? Jadi yang saya dapatkan kesimpulannya machine learning itu adalah cara komputer belajar dari data untuk membuat keputusan atau prediksi. Jadi kata kuncinya itu ada di belajar dan data. Jadi sesuai dengan namanya machine learning, berarti artinya dia mesin yang belajar, komputer yang belajar. Nah, dari belajar itu yang kita perlukan adalah data. Nah, ini data ini penting untuk kita butuhkan. Makanya kemarin saya minta data berupa data gambar yang akan kita training nantinya. Nah, nanti dari data itu bisa membuat keputusan atau prediksi. Nah, nanti machine learning itu bisa belajar pola, kebiasaan, hubungan tersembunyi, kecenderungan atau kesalahan. Jadi karena materinya selama 3 hari ini mengenai computer vision, jadi saya akan coba ambil contohnya berupa daun kering dan daun segar. Oke, ini pertanyaan yang sering muncul biasanya, apakah AI sama dengan machine learning? Jadi machine learning itu adalah bagian dari AI. Nah, sedangkan AI itu adalah usaha membuat mesin bertindak seolah-olah cerdas seperti manusia. Jadi machine learning itu ada di bagian dari AI itu sendiri. Nanti di teknologi AI seperti saya sebutkan sebelumnya. Nah, ini di sini jadi teknologi AI di Gojek kemarin itu salah satunya ada machine learning, yaitu untuk matching order. Dan untuk computer vision itu sendiri, jadi udah familiar dengan namanya vision, artinya gambar yang diidentifikasi. Jadi computer vision itu sendiri itu berupa verifikasi wajah. Dalam kasus ini nanti verifikasi daun kering atau daun segar. Itu ya. Kita kembali lagi ke perbedaan AI dan machine learning. Jadi AI itu konsep besar, machine learning metode khususnya. Nah ini sudah saya breakdown. AI itu bisa manual juga, sedangkan machine learning wajib data. Nah ini kata kuncinya tadi, machine learning berupa data. Jadi kalau misalkan mau gambar, artinya datanya data gambar. Kalau misalkan maunya data waktu, nanti juga hasilnya juga berupa waktu. Gitu, macam-macam data, berbagai macam data, bisa data string atau data number atau tanggal atau gambar. Nah itu yang dibutuhkan untuk machine learning. Terus AI juga bisa rule atau aturan, bisa dibuat sendiri aturannya. Karena kan machine learning belajar sendiri. Jadi dari data yang ada, dia belajar gitu mesinnya. Kemudian AI itu juga luas dan machine learning lebih spesifik. Jadi AI itu adalah tujuan, sedangkan machine learning adalah caranya, cara mesin bekerja. Gitu. Nah ini untuk analogi sederhananya, AI itu ingin bisa menyetir mobil, contohnya. Kemudian machine learning
belajar menyetir dari pengalaman-pengalaman yang kita ikuti nanti akan menghasilkan dapat membuat kesimpulan dapat menyetir mobil gitu. Kemudian sedangkan DL ini deep learning, jadi di bawahnya machine learning lagi ada deep learning. Jadi ketika pengalaman itu iterasinya terus sampai menjadi pembalap profesional. Tujuannya untuk profesional. Jadi gitu secara analoginya. Nah ini yang kemarin ya untuk case Gojek. Jadi computer vision itu digunakan di aplikasi Gojek, contohnya untuk verifikasi wajah. Gitu. Oke, langsung aja kita coba study case-nya. Ini kemarin untuk deteksi daun kering dan daun segar gitu. Nah, ini masuk ke image classification. Jadi maksudnya itu kita klasifikasi gambarnya dari hasil uji itu masuk yang kering atau yang segar. Gitu. Jadi tujuannya bisa membedakan daun yang segar atau daun kering dari sebuah foto. Nah, prosesnya seperti apa? Mungkin sebelumnya hari kemarin sudah saya sempat jelaskan framework yang kita punya di riset ITB. Ada 4 layer frameworknya. Yang pertama itu instrumentasi. Nah, itu berupa kamera. Untuk proses computer vision ini kita membutuhkan kamera. Jenis kamera apa? Dataset gambar. Gitu. Nanti juga kita akan coba menggunakan SP32 Cam yang secara device cukup terbatas dibandingkan kamera-kamera yang sudah canggih, tapi tetap dapat mendeteksi sebuah objek gitu. Jadi sebenarnya goalsnya sampai membuat kamera yang sederhana menggunakan SP32 Cam dan mendeteksi objek yang sebelumnya kita training. Nah, dari kamera kemudian prosesnya langsung lanjut ke dataset. Nah, ini dataset penting. Tadi karena kata kuncinya machine learning itu sebuah data, artinya dataset itu cukup penting dalam machine learning ini. Kemudian setelah datasetnya sudah terkumpul, kita coba training menggunakan model AI dan kemudian menghasilkan prediksi sesuai gambar yang diuji. Gitu. Secara sederhana prosesnya seperti itu. Oke, untuk langkah-langkahnya sini sudah saya siapkan ada 6 langkah yang cukup sederhana. Yang pertama, siapkan datasetnya. Kemarin sudah saya informasikan. Ini langsung aja kita coba bentar. Coba ini kalau misalkan saya ke folder apakah terlihat ya? Nah, ini sepertinya saya harus stop share dulu. Kemudian saya share dulu untuk stop mungkin ya. Oke. Oke, mudah-mudahan layarnya terlihat. Nah, ini dataset yang sudah saya siapkan berupa daun kering. Ini ya. Ini daun kering, contoh daun keringnya mungkin Bapak Ibu sekalian sudah cukup familiar dengan daun kering. Itu daun yang berwarna kecoklatan. Gitu. Nah, ini contoh gambarnya. Nah, ini seperti ini. Jadi untuk resolusi gambarnya terserah bebas nanti karena kita menggunakan resize, nanti ada resize image-nya agar semuanya seragam. Oke, ini untuk daun keringnya, kemudian ini daun segar. Nah, ini seperti ini, cukup terlihat perbedaannya. Jadi untuk mengumpulkan data kita perlu perhatikan secara signifikan gambarnya. Jadi agar machine learning yang kita bangun itu cukup mengenali objeknya. Jadi secara kasat mata, secara manual kita bisa melihat
bisa membedakan, mengklasifikasi antara daun kering dan daun segar, apalagi machine learning. Seperti itu prosesnya. Jadi yang pertama yang perlu diperhatikan, kita sendiri pun harus bisa mengklasifikasi. Oke, ini kemudian tadi urutannya, kemudian upload ke Google Colab. Ini saya menggunakan Google Colab agar lebih mudah dibuatnya dan dibuat sama Bapak Ibu sekalian. Dan ini hanya membutuhkan laptop atau PC dan koneksi internet. Nah, ini mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah menyiapkan gambar atau laptop dan PC mungkin bisa langsung diikuti. Ini langsung saya coba, langsung saya klik Google Colab-nya. Oke. Ini dia ini sendiri, kita ketik aja nggak apa-apa. Kita nggak bisa dipaste. Nah, ini nanti untuk pertama kali seperti ini. Kemudian nanti kalau misalkan perlu login, ya disesuaikan dengan user Bapak Ibu sekalian. Ini saya coba ke akun yang satunya. Oke, kita coba ketik aja. Del sama dengan TF. Oke. Nah, kemudian untuk pertama kali seperti ini tampilannya ketika menggunakan Google Colab. Kemudian kita bisa langsung klik tombol New Notebook plus New Notebook. Oke. Jadi kalau udah ini tinggal di enter aja layers. Oke, nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Kemudian kita bisa rename namanya. Misalkan kita namakan image classification. Oke. Nanti akan otomatis seperti ini. Kemudian kita coba upload datasetnya. Ini ada di bagian kiri toolbarnya. Nah, ini di sini. Nanti ada gambar file atau folder. Nanti kita langsung aja new folder. Kita buat folder baru. Namanya dataset. Ya. Oke. Kemudian dari dataset ini kita buat lagi folder daun kering. Daun kering. Kemudian yang kedua folder satunya daun basah atau daun segar. Daun segar. Oke, seperti ini setupnya untuk setup awal. Kita lanjut lagi ke langkah selanjutnya, yaitu load dataset ke Python. Nah, ini sudah saya siapkan programnya untuk load dataset ke Python. Kita menggunakan TensorFlow, yaitu library dari Python untuk mendeteksi gambar. Nah, ini mungkin saya sedikit menjelaskan. Jadi artinya TensorFlow itu mengimpor atau memanggil library, kemudian kita singkat menjadi TF atau singkatan dari TensorFlow. Jadi TensorFlow ini dipakai untuk membaca gambar, kemudian juga bisa dipakai untuk membentuk dataset dan membuat dan melatih model AI. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada TF dot apa gitu, itu artinya berarti memanggil library TensorFlow dengan fungsi selanjutnya gitu, untuk memakai fungsi TensorFlow. Nah, dari baris pertama tadi import TensorFlow, kemudian trend data sama dengan tf dot fungsi datasetnya yang kita direktorinya di mana. Dalam untuk file direktorinya ini tadi saya membuat folder dataset, kemudian foldernya yang isinya yang sudah yang sudah sesuai saya isi, tapi tadi belum diupload ya. Kita coba upload dulu kalau gitu.
nanti image size-nya otomatis berubah sesuai dengan ketentuannya 224. Jangan lupa pixel kali 224-nya ya tadi. Dan ya gitu. Terus kemudian kita coba upload di daun kering. Ini sudah saya siapkan. Langsung aja dipindahkan, di copy. Ini tinggal di drag and drop aja. Daun kering. Activation. Oke, nanti akan proses seperti ini. Proses upload. Oke, untuk model CNN-nya atau tren datanya seperti ini. Saya coba jelaskan ya ininya ya. Jadi tadi TensorFlow udah, kemudian model CNN sederhananya sudah selesai uploadnya, sekuensial segar kita coba upload. Jadi maksudnya setiap layer dilewati satu persatu. Ini sama, tinggal di drag and drop saja. Oke, sudah selesai. Kemudian kita coba ketik tadi programnya berupa import, kemudian TensorFlow, langsung di enter aja, kemudian kita sebagai TF. Kemudian tadi tren sama dengan kita keluar. Ini foldernya dataset. Kemudian image-nya. Ini foldernya dataset. Kemudian image-nya. Jadi kita seragamin semua. Jadi 244 kali 244, kemudian batch size-nya, jadi sekali ambil dia ada 16 ya. Oke, kemudian class name
Ini nanti bisa kita rapihkan datasetnya. Ini parameter-parameter yang dibutuhkan. Terus image size dan batch size-nya. Oke, oke, kita coba. Ini langsung di play aja. Nah, nanti akan muncul sebuah pesan, terdapat 100 file di dalam 2 kelas. Kemudian nama foldernya juga nanti akan terbaca, daun kering dan daun segar. Jadi untuk tahap pertama itu kita load datasetnya ke Python-nya. Kemudian selanjutnya kita bangun model CNN sederhana. Oke, ini untuk tambah kode selanjutnya, tinggal pencet plus code di atas taskbar. Nah, seperti ini. Nah, ini karena cukup panjang, langsung aja kita coba kopas ya ininya, model sederhana yang sudah disiapkan. Ini kita paste. Ini bisa di paste. Oke, mungkin ada masalah ini ya. Oke, kita ketik aja nggak apa. Kita nggak bisa di paste. Harusnya sih bisa ya. Oke, oke, kita coba ketik aja. Del sama dengan EF sekuensial. Jadi kalau udah ini tinggal di enter aja layers.
Yang Oke, jangan lupa ini untuk titik komanya ya tadi. Terus activation. Oke. Oke, untuk model CNN-nya atau tren datanya seperti ini. Saya coba jelaskan ya ininya ya. Jadi tadi TensorFlow udah, kemudian model CNN sederhananya menggunakan sekuensial. Jadi maksudnya setiap layer dilewati satu persatu gitu sampai bawah. Jadi berurutan gitu maksudnya. Kemudian rescaling 1.255 itu untuk menormalkan nilai pixelnya yang sebelumnya 0 sampai 255 kemudian menjadi skala 0 sampai 1 gitu misalkan gitu, seperti itu. Jadi ini perlu di rescaling jadi untuk di trainingnya biar lebih stabil gitu. Jadi angkanya tidak terlalu banyak gitu karena ini kan ratusan ya. Ininya, jadi di rescaling menjadi skala satuan agar lebih cepat juga prosesnya dan menghindari nilai ekstrim gitu. Tadi kan seperti itu. Kemudian conv2d di sini convolutional layer menggunakan 16, jadi jumlah filternya 16, kemudian ukuran kernelnya 3 kali 3. Kemudian relu ini merupakan fungsi aktivasi. Gitu. Oke, kemudian max pooling 2D 224 di resize menjadi 112 kali 112 ininya. Oke. Oke, langsung aja kita coba modelnya.
Nah, ini artinya di checklist hijau ini berarti artinya sudah berhasil source code yang kita bangun. Kemudian setelah CNN kita lanjut ke load datasetnya, load dataset lagi. Ke trend kita coba langsung ke trend model. Nah, ini kita coba trend modelnya. Oke, prosesnya sama seperti tadi, tinggal di plus code. Harusnya ada fitur paste harusnya. Oke, kita coba aja. Untuk trend modelnya model .compile. Oke, kita coba selesaikan dulu ya ininya. Oke, model kemudian model fit. Oke, tadi model compile-nya sudah. Oke, kemudian di optimizer fungsi Adam, maksudnya cara AI belajarnya, maksudnya jadi Adam di sini maksudnya cepat, adaptif, cocok untuk pemula dan stabil untuk CNN. Jadi maksudnya guru yang cerdas atau tahu kapan memperbaiki kesalahan kecil atau besar gitu maksudnya. Kemudian ada loss sparse kategori cross entropy, yaitu cara AI mengukur seberapa salah jawabannya. Jadi kalau misalkan prediksinya benar, artinya loss-nya kecil, kemudian jika prediksinya salah, loss-nya besar. Kemudian matrix atau akurasi, indikator nilainya berapa persen akurasinya gitu. Dia akan muncul seberapa akurat. Kemudian model fit untuk proses trend datanya, dan epoch 5, artinya berapa kali seluruh dataset dipelajari oleh AI itu sendiri. Jadi kalau misalkan masih 5, artinya AI-nya masih baru pemula. Nanti ada kalau datasetnya yang cukup besar itu rentang antara 10 sampai
30 epoch gitu. Jadi biasanya lebih tinggi nilainya, artinya lebih bagus. Karena kita cukup standar hanya 50 gambar daun kering dan 50 gambar daun segar, jadi kita cukup 5 gitu ininya. Oke, kita coba play. Nah, ini nanti akan proses training datanya dari gambar yang sudah ada. Nah, ini sudah selesai selama 40 detik trainingnya, karena gambarnya cukup sedikit ya ininya. Oke, kita lanjut ke kode selanjutnya, yaitu untuk uji gambarnya ya. Tadi uji gambar. Tadi tahapannya load dataset sudah, bangun CNN sudah, train model sudah, dan yang terakhir uji gambarnya. Oke, untuk uji gambar menggunakan NumPy. Nah, ini aja. Kemudian from store flow. Ini karena datasetnya berupa gambar, jadi kita ini gambar. Kemudian image. Nah, ini nanti kita coba daunnya, kita masukkan data baru, data kita sebut saja daun baru gitu ya. Daun baru dot jpg. Kemudian target size-nya oke. Expand. Kemudian ini prediksinya dot predict. Kita ambil dari fungsi X tadi. Kemudian hasilnya kita print prediksinya dari class name yang di atas tadi. Supaya prediksi tertinggi dan hasilnya dikeluarkan melalui print ini, print hasilnya. Oke. Oke, kita coba kita masukkan data daun baru. Ini ada contoh, saya sudah siapkan gambar ininya juga. Kita upload, kita rename dulu namanya menjadi daun spasi baru ya tadi ya. Nah, ini kita upload, kita
kita drag aja tadi ya. Kemudian kita coba jalankan programnya. Nah, ini cukup cepat karena sudah ini ya, sudah di training tadi sebelumnya. Di trainingnya cukup memakan waktu 40 detik. Kemudian untuk menghasilkan gambarnya di sini prediksinya daun segar. Nah, ini tadi yang saya masukkan berupa gambar daun baru tadi ya, daun baru. Nah, ini cukup berwarna. Jadinya dia sudah mendeteksi kalau gambar daunnya daun segar. Oke, sekarang kita coba masukkan daun kering ya, yang kering. Nah, ini kita namakan daun baru yang kedua. Nah, ini kita upload lagi, kemudian karena tadi namanya daun baru 2, kita ganti dan tinggal kita klik tombol play-nya aja. Nah, ini langsung prediksinya daun kering. Oke, mungkin itu. Terus kemudian saya coba gambar, saya tadi pagi juga foto daun di halaman rumah. Ini saya coba transfer ke laptop dan kita coba uji sama-sama apakah hasilnya sudah sesuai dengan prediksi dari source code yang kita bangun tadi. Oke, gambarnya, nah ini gambar yang tadi pagi yang saya ambil di halaman. Ada 2 sampel, daun kering dan daun yang segar. Nah, ini kita coba upload satu-satu ya. Kita ganti dulu namanya. Atau nggak apa-apa deh, gini aja. Oke. Image 5580.jpg. Kita coba. Image. Oke, mungkin karena filenya berbeda, kita coba samakan. Nah, ini dideteksi menjadi daun kering. Ini sesuai ya gambarnya. Nah, ini gambar cukup jelas menggunakan kamera handphone. Kita coba lagi gambar yang lain yang melalui kamera handphone. Ini saya upload, namanya image 5579. Oke, kita coba play lagi. Nah, ini masih dideteksinya masih daun kering. Nah, ini artinya masih salah nih artinya. Karena harusnya tadi daun ini ya. Coba kita cek lagi. Nah, ini masih dianggapnya kering berarti artinya. Oke. 5579. Ya, masih dianggapnya kering karena tidak terlalu masih ini ya, belum terlalu. Oke, mungkin itu step by step-nya untuk mencoba training data. Nanti kalau misalkan datanya misalkan selain daun bisa berupa apa ya, misalkan kucing atau anjing gitu. Nah, ini bisa di train sesuai ininya. Yang penting sesuai apa yang kita mau prediksi. Nanti ujinya juga bisa ditaruh gitu file di filenya. Itu kira-kira tahapannya seperti itu. Mungkin itu ininya dari saya karena waktunya sudah lebih ya dari 2 menit ya. Mungkin ini saya tambahkan sedikit untuk besok. Mungkin besok kan lebih ke SP32 Camp. Jadi kurang lebih hampir sama cara mengambil datanya, hanya menggunakan instrumentasinya saja yang berbeda gitu. Jadi ini contoh kamera yang sudah tim kita pasang menggunakan SP32 Cam. Nah, itu hasilnya cukup bagus. Nah, ini dari jauh kita coba di
kamera parking seperti ini tampilannya. Nah, ini untuk bentuk kameranya seperti ini. Nah, ini hasil gambarnya tidak terlalu bagus seperti HP kamera, tapi dapat sangat mungkin dibuat menjadi kamera AI. Jadi prosesnya itu cukup sederhana nanti kalau untuk besok. Jadi kameranya itu hanya mengirimkan data berupa file. Nanti ada dua yang dikirim, file name yang ke RMKey, nanti ada file raw-nya yang ke FTP, kemudian nanti AI worker yang AI workernya bekerja di sini, kemudian nanti dikirim filenya ke database yang raw-nya dan sensor database yang raw-nya dan hasil AI-nya di database yang berbeda. Itu. Kemudian nanti dimunculkan melalui web atau mobile app. Kurang lebih seperti ini overview untuk besok ininya. Uh, nah, ini contoh-contoh gambar yang sudah kita terapkan di classroom. Nah, ini bisa sudah dapat mendeteksi antara orang lain atau ya objek detection untuk orang ini ya kalau itu. Nah, ini nanti hasilnya akan seperti ini kalau misalkan sudah data trainingnya sudah banyak. Jadi kalau orang itu pasti ada kepalanya dan tangannya nanti akan dideteksi sebagai orang atau person. Kemudian kalau benda kotak kemudian ada layarnya ini menjadi TV gitu. Nah, ini contoh object detection arah goalsnya seperti ini gitu. Nah, ini beberapa yang sudah kita terapkan. Ini bisa langsung dicek juga di websitenya. Coba ya. Ini live preview. Nah, tanggalnya Rabu 10 Desember 2025. Oke, mungkin agak lama internetnya. Kurang lebih hasilnya seperti ini nih, sudah saya screenshot. Jadi ini saya ambil hari Selasa 9 Desember, dapat mendeteksi objek. Ini menggunakan kamera SP32 cam. Jadi untuk Bapak Ibu nanti yang ikut perakitan SP32 cam itu sudah cukup bekal yang cukup untuk membangun sistem SP32 cam menggunakan teknologi AI atau machine learning. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh kita diskusikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, begitu materi yang uh, bisa disampaikan pada Bapak Ibu. Jika ada yang bertanya, dipersilahkan melalui kolom chat. Dan saya juga mau mengingatkan pada para peserta yang mengikuti sertifikasi untuk melakukan konfirmasi melalui link yang sudah dikirimkan oleh admin secara personal chat.
Atau mungkin nanti Bapak Ibu bisa juga menanyakan eh, pertanyaan ini melalui grup, dan untuk link materi yang tadi sudah disampaikan juga nanti akan saya kirim lagi. Untuk link videonya nanti akan saya kirim. Mungkin saya kirim sekarang. Baik, Bapak Ibu, mungkin sekian yang bisa dapat kami sampaikan untuk pertanyaan mengenai alat, dan bisa juga ditanyakan melalui grup WhatsApp yang sudah kami buatkan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Izin saya untuk menutup pelatihan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.